Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Ketika berlepas diri, sama-sama. Ketika berlepas diri orang-orang yang mereka diikuti dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka lihat siksa itu dan terputus dengan mereka sebab-sebab kasih sayang. Dan berkata orang-orang yang mereka mengikuti, jikalau sesungguhnya bagi kami mengulang hidup di dunia, maka kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka lepas diri dari kami. Begitulah Allah memperlihatkan pada mereka mal-amal mereka sebagai penyesalan atas mereka. Tidaklah mereka orang-orang yang keluar dari api neraka. Wahai para manusia, makanlah oleh kalian ini secara halal lagi baik. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Hanyalah dia memerintahkan pada kalian dan keburukan, perbuatan keji, sekiranya kalian kata atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور. Kita terjemahkan wah dan tidak ketika jika qila dikatakan lahum bagi mereka ittabi'u ikutilah oleh kalian apa yang anzalallah Allah turunkan. Qalu mereka berkata bal
bahkan nattabi'u kami mengikuti ma apa yang alfaina kami dapati kami dapati alaihi atasnya atasnya abaana bapak-bapak kami apakah walaupun apakah walaupun kana adalah apakah walaupun adalah abauhum bapak-bapak mereka tidak yaqiluna mereka menggunakan akal syai'an sesuatu pun la tidaklah yahtadun mereka mendapat petunjuk. lagi dan tidak jika qila Dikatakan lahum bagi mereka ittabi'u ikutilah oleh kalian ma apa yang anzalallah Allah turunkan. qalu Mereka berkata bahkan nattabi'u kami mengikuti ma apa yang alfaina kami dapatkan. kami dapati alaihi Kami dapati atasnya abaana bapak-bapak kami. Apakah walaupun apakah walaupun kana adalah abauhum bapak-bapak mereka tidaklah ya'qiluna mereka menggunakan akal syai'an sesuatu pun tidaklah yahtadun mereka mendapat petunjuk sama-sama dan jika dikatakan dikatakan bagi mereka ikutilah oleh kalian turunkan mereka berkata bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami, apakah walaupun adalah bapak-bapak mereka tidaklah mereka menggunakan akal sesuatu pun dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Dari belakang sudah? Belum. Yahtadun mereka mendapat petunjuk. Tidaklah dan syai'an sesuatu pun ya'qiluna mereka menggunakan tidaklah abauhum bapak-bapak mereka kana adalah walaupun apakah abaana bapak-bapak kami alaihi atasnya alfaina kami dapati alaihi atasnya alaihi sudah apa yang tabi'u kami mengikuti bahkan qalu mereka berkata anzalallah Allah turunkan apa yang ittabi'u ikutilah oleh kalian lahum bagi mereka qila dikatakan wa idza dan jika sama-sama dan jika dikatakan bagi mereka ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan. Mereka berkata bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami, apakah
apakah walaupun adalah bapak-bapak mereka, mereka tidaklah tidaklah mereka menggunakan akal sesuatu pun, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Wah, Dan masalu, perumpamaan. Perumpamaan Alladzina atas orang-orang yang kafaru mereka kafir seperti masali. perumpamaan Perumpamaan. Seperti perumpamaan. Seperti perumpamaan orang yang itu dia memanggil. Dia memanggil bima pada apa yang la yasma'u yang dia tidak mendengar. Dia tidak mendengar illa kecuali duaan, seruan, wanidaan dan panggilan. Sumun, orang-orang yang tuli, hukmun, orang-orang yang bisu, umyun, orang-orang yang buta, maka mereka lah tidak yakilun, mereka menggunakan akal. Lagi, wah, dan masalu, Perumpamaan alladzina orang-orang yang mereka kafir, orang-orang baru kecuali seruan dan panggil. orang-orang yang tuli, orang-orang yang perumpamaan orang-orang yang mereka kafir seperti perumpamaan orang yang mereka yang memanggil Dengan pada apa yang dia tidak mendengar kecuali seruan dan panggilan orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, maka mereka tidaklah mereka menggunakan akal. Dari belakang, yaqilun, menggunakan akal, lah, tidaklah kahum, maka mereka umyun, orang-orang yang buta. orang apa? Orang yang buta. tuli, Bukmun, orang-orang yang bisu, sumun, orang-orang yang tuli. Nidaan, panggilan, wah, duaan, seruan, ila, kecuali, la yasma'u, tidaklah mendengar, tidaklah dia mendengar. La yasma'u yang tidaklah dia mendengar. Dia tidak mendengar. Bima, dengan apa yang itu dia memanggil. Alladzi orang yang kama sali perumpamaan kafaru mereka kafir. Alladzina Orang-orang yang wa masalu dan perumpamaan sama-sama dan perumpamaan orang-orang yang mereka kafir seperti perumpamaan orang yang memanggil dengan apa yang dia tidak mendengar kecuali seruan dan panggilan orang-orang yang tuli,
orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, dan mereka tidaklah mereka menggunakan akal. Mereka menggunakan akal. Dibaca dari awal. Wa idza qila, dan jika dikatakan. Dan jika dikatakan bagi mereka, ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan, mereka berkata, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapat di atasnya, bapak-bapak kami, apakah walaupun adalah bapak-bapak mereka, tidaklah mereka menggunakan sesuatu pun, tidak menggunakan akal sesuatu pun, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Dan perumpamaan orang-orang yang mereka kafir seperti perumpamaan orang yang dia memanggil dengan apa yang dia tidak mendengar kecuali seruan dan panggilan orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, dan mereka tidaklah menggunakan akal. Ya ayuha. Wahai alladzina orang-orang yang amanu, mereka beriman, kulu makanlah kalian min dari thayyibati, yang yang baik-baik. Nah, apa yang razaqnakum, kami rezekikan pada kalian. kami rizkikan. Wah, uskuru, Bersyukurlah kalian Kepada Allah. kepada Allah. In, jika kuntum kalian adalah iyahu, hanya kepadanya ta'budun, kalian menyembah. Lagi, ya ayuha, Wahai alladzina orang-orang yang amanu, Mereka beriman. Kulu, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, dari thayyibat yang baik-baik. Nah, apa yang razaqnakum, telah kami rezekikan pada kalian. Waskuru dan bersyukurlah kalian lillahi, pada Allah in, jika iyahu, hanya kepadanya kuntum, kalian adalah iyahu, hanya kepadanya ta'budun, kalian menyembah. Sama-sama, wahai orang-orang yang mereka beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan pada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian adalah hanya kepadanya kalian menyembah. Dari belakang belum. Ta'budun, Kalian menyembah Yahu, hanya kepadanya jika Kalian kalian adalah kuntum, in, jika lillah, bagi Allah, waskuru, bersyukurlah kalian. razaqnakum, kami rezekikan pada kalian apa yang baik-baik, min dari Kulu, makanlah oleh kalian. Amanu, mereka beriman. Alladzina, orang-orang yang ya ayuha, wahai sama-sama, wahai orang-orang yang mereka beriman,
makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan pada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian adalah hanya kepadanya kalian menyembah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibaca dulu di atas ya, sama-sama. Dan jika dikatakan, Dan jika dikatakan bagi mereka, ikutilah oleh kalian apa Allah turunkan. Mereka berkata, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami, apakah walaupun adalah bapak mereka, tidaklah mereka menggunakan akal Sesuatu yang tidaklah mereka mendapat menggunakan akal samakan sesuatu orang-orang dan tidaklah mereka diberi petunjuk. dan perumpamaan orang-orang yang mereka kafir seperti perumpamaan orang yang dia memanggil dengan apa yang dia tidak mendengar kecuali seruan Dan dan panggilan panggilan orang-orang tuli, orang-orang bisu, orang-orang buta, dan mereka maka mereka tidaklah mereka menggunakan akal. agar Wahai orang-orang yang mereka beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang telah kami rizkikan pada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian adalah hanyalah kepadanya kalian menyembah. innama Sesungguhnya hanyalah ya harrama dia dia mengharamkan mengharamkan alaikum atas kalian al-maitah bangkai bangkai, darah, wa khinzir babi, dan laham daging daging babi babi, wah dan apa yang disembelih sembelih li ghairillah dengannya dengan selain Allah. Maka barang siapa uturo mana uturo, nggak tahu. yang mana Ustaz? uturo terpaksa ghairo selain bagin orang yang menginginkan orang yang menginginkan tidaklah azin orang yang melampaui batas maka isma tidak ada dosa Terus apa? atas mereka, tidak ada dosa alaihi atasnya Inallah sesungguhnya Allah Allah Ghafurun maha pengampun lagi maha penyayang. Lagi innama Sesungguhnya hanyalah dia mengharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi, dan apa yang disembelih dengannya dari selain Allah. Maka barang siapa yang dia sengaja terpaksa selain orang yang menginginkan dan tidaklah melampaui berlebihan atas tidak ada dosa maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
Ya betul Ustaz. Ustaz ini Dari sleeping. belakang. Wolf. Belum. Belum. Belum Ustaz. Rahim. Maha penyayang. Penyayang. Ghafur. Maha pengampun. Pengampun. Innallah. Sesungguhnya Ya Allah Alaihi. atasnya Fala isma. Maka tidak ada maka tidak ada dosa wala adin. Dan dan tidak melampaui melampaui batas. batas Batas adil memberi. Wairobagin. Selain orang-orang yang menginginkan orang yang menginginkan Uturo. Terpaksa. dia terpaksa terpaksa. Paman. Maka Maka barang barang siapa siapa li ghairillah bagi bagi selain selain Allah Allah bihi dengannya dengannya tuhillah disembelih disembelih wama dan apa yang dan khinzir babi babi laham daging daging wah darah dan dam darah wah al-maitah bangkai bangkai alaikum atas sekalian kalian harrama dia dia haramkan inama sesungguhnya hanyalah sama-sama sesungguhnya hanyalah dia mengharamkan atas kalian bangkai dan darah dan daging babi dan apa yang disembelih dengannya bagi selain Allah, maka maka barang siapa yang dia terpaksa selain orang yang menginginkan dan tidak pula orang yang melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Monggo yang belum jelas ditanyakan. Tidak ada? Sudah jelas semua ya? Kita ulang sama-sama dari awal. Dan jika dikatakan sama-sama. Jika dikatakan pada ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, bahkan mereka mengikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami, apakah walaupun adalah bapak-bapak mereka, tidaklah mereka menggunakan akal sesuatu pun, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan orang-orang yang mereka kafir seperti perumpamaan orang yang memanggil dengan apa yang dia tidak mendengar kecuali seruan dan panggilan orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-yang buta, maka mereka tidaklah mereka menggunakan akal. Wahai orang-orang yang mereka beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan pada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian adalah hanya kepadanya kalian menyembah. Sesungguhnya hanyalah Dia mengharamkan atas kalian
bangkai dan darah dan daging babi dan dan apa yang disembelih dengannya bagi selain Allah, maka barang siapa yang dia terpaksa selain orang yang menginginkan dan dan tidaklah melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Penyayang. Alhamdulillah. Apa? Menginginkan. Selain orang yang menginginkan dan tidak pula melampaui batas. Kita cari kata-kata yang jamak. Aba artinya bapak-bapak. Kalau satu, abi. Kalau bapakku, abi. Kalau ibuku, Umi. bapaknya, abah. Abah. Ibunya, Uma. Apalagi sumun artinya apa? Orang-orang yang tuli. Jamak. Kalau satu orang tuli. Asom. Lupa asom, semua Ya. asom. Hukmun orang-orang yang bisu, bisu. Kalau satu abekam, Bekam. umyun orang-orang yang buta. Kalau satu akma, a'ma. Thayyibat artinya apa? yang baik-baik, Yang baik-baik. Jamak. Kalau satu Thayyib. perempuan thayyibah, thayyibah. Itu yang jamak-jamak. Berikutnya kita acak kosakata baru. Al-khinzir. babi, Daan. panggilan, Al-maitah. bangkai, Yanaitu. memanggil, Aba'ana. bapak-bapak kami, Laham. daging, Wafur. Maha Pengampun, Alfaina. kami dapati, Uhilla. yang disembelih, Khinzir. babi, Nidaan. panggilan, Maitah. bangkai, Yanaitu. memanggil, Dia memanggil. Aba'ana. bapak-bapak kami, Laham. daging, Wafur. Maha Pengampun, Alfaina. kami dapati, Uhilla. disembelih, diuhina di pasifnya. Antara musak. Ini masih tetap pelajarannya. Ya. Kata ganti. Yang sama dulu mudzakkar muannas. Ya. Dia berdua huma. Kamu berdua huma. Kami. Nah, saya ini. Ya. Lagi dia berdua huma. Kamu berdua huma. Kami. Nah, saya ini atau ya. Nah, sekarang yang beda mudzakkar muannas. Kalau hu apa? Dia. Kalau dia perempuan, kalau hum mereka. Mereka perempuan, hunna. Kalau ka, kamu perempuan, ki. Hum kalian. Kalian perempuan, kunna. Kunna. Ini sudah pernah dikenalkan, sudah ya? Sudah. Jadi diulang ya. Jadi kata ganti ada 3. Orang pertama, ana, nahnu. Ana saya, nahnu saya dengan orang lain, kami. Orang kedua ada 6. Kalau kamu anta. Kamu perempuan, anti. Anta pasangannya anti. Kalau kalian antum. Kalau kalian perempuan Antuna. antuna. Kalau kamu berdua antuma. Antuma, laki-laki perempuan sama. Terus orang ketiga ini juga 6, ada dia,
Hua. Kalau dia perempuan, hia. Hua pasangannya hia. Kalau mereka, hum. Pasangannya hunna. Hua pasangannya hia. Kalau hum, hunna. Kalau dia berdua, huma laki-laki perempuan sama. Ya. Kita baca sama-sama ya 3 kali. Huwa huma. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Lagi huwa huma. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antun. Ana nahnu. Lagi huwa huma. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antun. Ana nahnu. Nanti huwa menjadi hu. Huma menjadi huma. Hum tetap hum. Hiya menjadi ha. Nah, dia perempuan. Jadi hu dia laki-laki, ha dia perempuan. Huma tetap huma, hunna tetap hunna. Anta menjadi ka. Antuma menjadi kuma. Jadi taknya jadi kaf ya. Tak jadi kaf. Ta jadi ka. Tuma jadi kuma. Tum jadi kum. Anti jadi ki. Jadi taknya menjadi kaf ya. Tuma menjadi kuma, antun jadi kuna. Nah, ana jadi i panjang. Nahnu menjadi nah. Dibaca anhu. Anhu, anhuma, anhum. Anha, anhuma, anhunna. Angka, angkuma, angkum. Angki, angkuma, angkunna. Anni, anna. Lahu. Lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakunna. Li, lana. Lana. Fihi, fihima, fihim. Fiha, fihima. Himna. Fika, fikuma, fikum. Fiki, fikuma, fikunna. Fiya, fina. Oh, ya, Fina. Oh, ya. Sudah bisa semua? Insya Allah. Gampang. Gampang. Coba lagi ya. Coba lagi. Minhu. Bisa. Minhu. Minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna. Minka, minhuma, minkum. Minki, minkuma, minkunna. Minni, minna. Oh, ya. Gampang ya? Gitu. Insya Allah. Insya Allah. Alaihi. Coba alaihi. Alaihi, alaihima, alaihim. Alaiha, alaihima, alaihinna. Alaika, alaikuma, alaikum. Alaihi, alaikuma, alaikunna. Alaiya, alaina. Sudah bisa. Oh, ya. Ini contoh ya. Coba dibaca. Ilaihi. Wadaya. Ilaihi. Lima. Ilaihim. Ilaiha. Ilaihinna. Ilaika. Kuma. Ilaikum. Ilaiki. Ilaikuma. Kunna. Ilayya, ilaina. Itu dulu ada pertanyaan. Tidak ada, sudah jelas. Kita paham. Gampang. Kita pahami.
kemarin diterangkan tentang apa orang-orang yang mereka kan. Oh ya, tabarru'a, orang-orang ini ya, ya betul. Orang-orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, gitu ya. Jadi sudah fanatik, tidak mau mengikuti kebenaran, gitu ya. Itu orang yang mengikuti Walaupun ajaran, tidak menggunakan akal sama sekali. tidak menggunakan akal. Maka dikatakan, ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan. Ya, mari kita ikuti apa yang Allah turunkan, ajaran syariat yang Allah turunkan. Maka mereka berkata, tidak, ini mengatakan tidak mau. Kami tidak mau ikut apa yang Allah turunkan, tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati atasnya pada bapak-bapak kami. Ya, jadi kami sudah puas dengan apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami, ya, mbah-mbah kami, kakek-kakek kami, moyang-moyang kami yang sudah kami warisi secara tradisi bertahun-tahun, gitu ya. Jadi mereka itu lebih senang kepada mereka apa namanya lebih suka mengikuti ajaran nenek moyangnya daripada mengikuti apa yang Allah turunkan. Nah, terus ketika mereka lebih menyukai ajaran nenek moyangnya daripada apa yang Allah turunkan, maka Allah tegur loh. Kenapa mereka itu lebih menyukai ajaran nenek moyangnya daripada ajaran yang Allah turunkan? Ya, apakah walaupun jika adalah bapak mereka itu tidak menggunakan akal sedikitpun dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, akankah tetap mereka ikuti? Paham ya? Apakah walaupun bapak-bapak mereka itu tidak didasari ilmu, tidak logis, tidak rasional, ya, terus tidak dapat petunjuk, tidak ada tidak sesuai dengan yang Allah syariatkan, menyimpang, akankah mereka ikuti? Paham ya? Gitu. Berarti ini Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menyikapi ajaran nenek moyang. Bagaimana? Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi ajaran nenek moyang kita? Nenek moyang kan punya ajaran ya, yang sudah bertradisi bertahun-tahun. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Ya, Islam itu agama yang objektif, rasional, gitu ya. Itu tidak boleh bersikap fanatik. Ya, makanya menyikapi ajaran nenek moyang menurut Al-Quran kita tidak boleh fanatik. Ya, tidak boleh fanatik menerima, tidak boleh fanatik membenci. Menolak. Paham ya? Gitu. Pokoknya ada orang fanatik menerima, pokoknya ajaran nenek moyang semua diterima. Ya, warisan leluhur katanya gitu ya. Harus kita uri-uri apa? Kita uri-uri, kita apa? Jadi gitu. Ada yang itu fanatik tanpa dipikirkan apapun isi ajaran itu bukan begitu Allah mengajarkan. Ada juga yang fanatik apa? Menolak, ya, menolak. Pokoknya semua ajaran nenek moyang harus kita tolak, harus kita buang mentah-mentah. Walaupun di situ ada kebenaran, walaupun ada kebenaran kita tolak. Itu ada juga yang seperti itulah, itu bukan ajaran Al-Quran. Paham ya? Al-Quran mengajarkan bagaimana? Ya ini, apakah walaupun bapak-bapak mereka itu tidak menggunakan akal, tidak mendapatkan petunjuk, akankah tetap mereka ikuti? Berarti kalau ada ajaran nenek moyang, diukur kebenarannya. Pertama pakai akal. Secara ya, jadi diukur secara akli. Kedua dapat petunjuk, berarti secara syar'i, gitu ya. Jadi akli sama syar'i. Ya, gitu ya. Jadi gitu. Kalau ajaran nenek moyang benar, masuk akal, rasional, logis, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, diterima enggak? Terima. Nah, makanya itu ajaran Quran. Kita itu diajak bersikap objektif ya, rasional, proporsional, tidak boleh fanatik. Orang Islam itu tidak boleh fanatik membenci, fanatik menerima. Tapi semua itu terimalah apa adanya. Walaupun ajaran nenek moyang kalau benar, ya sudah. Ya.
Itu. Jadi ukuran pertama apa? Akal. Ya, dicocokkan. Masuk akal apa enggak? Kalau enggak ya jangan. Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya apa enggak, gitu ya. Ilmiah apa enggak, logis apa enggak. Kalau iya ikuti, kalau enggak enggak. Jadi gini. Jadi kalau makanya saya itu tidak mengikuti ajaran nenek moyang bukan karena saya benci sama nenek moyang, tapi karena ajarannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu ya. Gitu. Jadi saya itu mencari kebenaran. Itu, paham ya? Kalau benar ya terima apa adanya. Itu Islam. Terus yang kedua, yahtadun diukur dengan hidayah dari Allah syar'i. Bertentangan dengan syariat apa enggak? Gitu ya. Andai kan bertentangan bisa diluruskan apa? Tidak, gitu ya. Gitu. Andai kan bisa diluruskan, kalau enggak ya sudah ditinggal. Jadi begitu. Caranya menyikapi ajaran nenek moyang, jadi tidak a priori menerima, tidak a priori menolak, tetapi disikapi secara objektif, diukur kebenarannya secara akli, kedua secara syar'i. Gitu ya. Terus berikutnya. Nah, tetapi orang itu kalau sudah fanatik itu pikirannya tidak terbuka. Ya, sama seperti binatang. Makanya kita itu kalau fanatik, kalau a priori, kalau apa? Kalau kita bersikap seperti itu, maka derajat kita jatuh sama seperti binatang. Binatang kan tidak bisa berpikir secara sempurna. Makanya orang kafir yang sudah fanatik itu a priori ya bisa menolak, bisa menerima. Itu pikirannya tidak jalan. Makanya di dalam Al-Quran kita itu disuruh menggunakan akal kita itu semaksimal mungkin. Jangan seperti gini. Ya, mau benar, tidak benar, pokoknya saya enggak ya enggak ya. Walaupun salah tapi saya senang ya sudah saya ikuti. Jadi pikirannya enggak apa? Enggak bekerja. Itulah orang-orang kafir. Maka Allah buat perumpamaan tentang mereka ya. Perumpamaan orang-orang kafir itu yang fanatik, yang a priori gitu ya. Seperti itu seperti perumpamaan orang yang memanggil kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak bisa mendengar kecuali satu jenis panggilan, satu jenis seruan, satu jenis panggilan. Mereka itu orang yang tuli bisa, maka mereka tidak menggunakan mata. Paham ya? Itu. Jadi seperti yaniku. Na'ako yaniku itu memanggil. Apa bedanya nada yunadi, nida tadi juga panggilan ya. Kalau na'ako yaniku itu panggilan khusus untuk binatang. Kalau nada yunadi itu manggil orang. Makanya yaniku itu nanti itu maksudnya binatang. Karena dari kata na'ako yaniku manggil binatang. Jadi gimana? Perumpamaan orang kafir itu maksudnya memanggil kepada orang-orang kafir itu kepada kebenaran sama seperti orang yang memanggil binatang, gitu ya. Yang binatang itu tidak mampu mendengar kecuali satu jenis seruan, satu jenis panggilan. Paham ya? Makanya kalau kita itu fanatik nanti kita jatuh seperti binatang yang hanya mampu memahami satu jenis panggilan, satu jenis seruan. Paham ya? Itu. Jadi satu jenis seruan, satu jenis panggilan. Misalnya binatang itu kan cuma memahami satu panggilan, gitu ya. Itu. Kalau punya kuda, manggilnya apa? Enggak tahu. Apa? Manggil kuda itu apa? Her gitu ya. Her ya. Manggil ayam, kir-kir. Manggil kucing, pus-pus ya. Dia pahamnya cuma satu saja. Coba panggil dengan yang lain enggak ngerti, enggak akan paham. Paham ya? Nah, gitu. Terus kalau dia dipanggil, dia enggak tahu dipanggil untuk apa. Pokoknya ada panggilan seperti itu dia akan datang. Mau dipanggil, mau disembelih, mau dipanggil dikasih makan, enggak urusan. Pokoknya ada panggilan, itulah binatang. Ya, itulah perumpamaan tentang orang-orang yang fanatik. Allah umpamakan seperti itu. Paham ya? Jadi begini, orang fanatik itu kan akalnya enggak jalan, enggak kerja. Pokoknya cocok dengan kecenderungan fanatismenya dia ikuti. Gitu ya. Misalnya fanatik kepada kelompok, gitu ya. Pokoknya kelompoknya ini yang paling saya senangi, saya idolakan, saya banggakan. Paling tinggi, semua itu jelek semua rendah semua. Maka dia fanatik pada kelompoknya. Ya. Nah, terus apapun ajaran dari kelompoknya itu mau benar mau salah, pokoknya kelompoknya diterima, gitu ya. Apapun keajaran kalau keluar dari kelompoknya, walaupun masuk akal, walaupun benar, dia tidak mau terima. Ya,
Makanya orang seperti itu akan jatuh martabatnya sama seperti binatang. Ya, paham ya? Lah, panggilan itu maksudnya apa? Satu jenis panggilan. Binatang kan cuma memahami satu jenis panggilan. Lah, orang kafir seperti itu. Satu jenis panggilan itu maksudnya panggilan yang sesuai dengan kecenderungan mereka. Paham ya? Gitu. Jadi kalau sesuai dengan fanatisme mereka. Walaupun dasarnya tidak jelas panggilan itu, ajakan itu, ajaran itu, tapi cocok dengan fanatismenya, maka dia ikuti. Walaupun jelas hujahnya tidak terbantahkan, tapi bertentangan dengan fanatismenya, maka ditolak. Makanya siapa begitu, maka dia akan jatuh derajatnya seperti, paham ya? Jadi kalau kita itu mensyukuri Allah diberi apa? Diberi akal yang sempurna, kita bersyukur kepada Allah, tidak seperti binatang. Terus bagaimana? Terus bagaimana? Tidak. Terus bagaimana? Apa namanya? Ya kita menggunakan akal kita secara seobjektif mungkin. Benar ya benar, salah ya salah. Kita terima apa adanya, tidak melihat asalnya dari mana, yang mengatakan siapa, gitu ya. Tapi benar, gitu. Walaupun andaikan kebenaran, ya kebenaran. Tapi kebenaran itu disampaikan dengan marah-marah. Tapi benar, ya diterima apa enggak? Nggak boleh marah-marah. Ya mesti diterima. Masalah marah-marah kan urusan orangnya, dosanya orang dosa-dosa sendiri, gitu ya. Tapi yang disampaikan itu kebenaran, ya sudah diterima. Ada orang tuh kalau fanatik gimana? Walaupun yang kamu sampaikan benar, saya tidak mau terima karena kamu sambil marah-marah. Itu berarti subjektif. Paham ya? Kenapa sama-sama kebenaran? Kalau disampaikan baik mau nerima, kalau buruk tidak mau. Paham ya? Jadi padahal kita itu butuh kebenaran, gitu. Jadi itulah Al-Qur'an, itulah Islam mengajarkan kita supaya selalu berpikir objektif, rasional, menerima kebenaran apa adanya. Kalau kita itu ingin jadi mukmin asli, mukmin sejati, maka kita itu harus apa? Harus selalu membuka akal dan hati seluas-luasnya untuk menerima kebenaran. Makanya orang kafir itu dulu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatun. Kan orang kafir begitu. Kenapa itu? Gara-gara sikap seperti itu. Itu tuh. Pokoknya ndak ya ndak, mau ya mau, gitu ya. Itu kalau dari kelompoknya walaupun ndak masuk akal ya diikuti saja, gitu ya. Naudzubillah min. Terus berikutnya. Sudah ya, sumun. Sumun itu artinya apa? Tidak mendengar ya. Tidak mendengar itu apa? Tidak bisa mencerna dengan baik apa yang dia dengar untuk diambil sebagai pelajaran. Pokoknya diukur dulu dengan kepentingannya. Hukmun, ya. Kalau komentar, kalau menyikapi dengan ucapan, misalnya juga tidak objektif ya. Itu walaupun kadang salah, tapi kelompoknya didukung-dukung, dibela-bela, gitu ya. Walaupun benar, bukan kelompoknya disalah-salahkan. Itu hukmun, isu. Tidak bisa ngomong yang benar, yang tepat, yang bermakna umyun. Sejelas apapun kebenaran di depan mata tidak akan terbuka hatinya, maka mereka tidak mampu menggunakan akal. Terus kemudian di antara perkara yang menyebabkan orang tertutup hatinya seperti itu adalah karena kurang hati-hati di dalam masalah makan, gitu ya. Makanya wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang kami berikan pada kalian, gitu. Syukurlah kepada Allah kalau kalian memang hanya menyembah kepadanya, gitu ya. Yang baik itu apa? Yang baik itu semua yang Allah halalkan adalah baik. Yang jelek, semua yang Allah haramkan adalah jelek. Walaupun menurut kita baik, tapi Allah haramkan, ya itu jelek. Walaupun menurut kita jelek, tapi Allah halalkan, berarti baik. Kenapa? Kita percaya dengan pengetahuan Allah daripada pengetahuan kita sendiri. Karena Allah yang menciptakan makhluk, maka Allah yang paling tahu tentang kemaslahatan dan kemudorotan bagi makhluk. Makanya itu kita ikut Allah. Pengertian baiknya itu ikut kriteria yang ditentukan oleh Allah, bukan menurut kita sendiri. Terus setelah disuruh makan yang baik-baik, suruh syukur. Berarti apa? Berarti kalau kita itu milih makanan, dipilih yang halal-halal saja, itulah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur apa? Syukur diberi nikmat kesehatan, diberi pencernaan, termasuk syukur menjadi manusia, gitu ya. Sehingga gara-gara kita jadi manusia ada halal, ada haram, gitu ya. Itu yang haram itu karena mudarat bagi kita, maka bentuk syukur kita apa? Termasuk syukur tentang keberadaan
syariat. Andaikan ada syariat, kita tidak ngerti tentang halal haram. Maka siapa yang makan yang baik-baik berarti termasuk mensyukuri badan, ya, kesehatan. Karena yang haram itu masih ada mudorot, ada racun. Makanya Allah haramkan. Kalau dia suka makan yang haram-haram, sama dengan meracuni diri sendiri. Berarti tidak mensyukuri nikmat kesehatan. Kalau kalian hanya menyembah kepadanya. Berarti kalau orang itu dalam hal makanan secara khusus, itu tidak mau taat kepada ketentuan Allah, berarti tidak menyembah kepada Allah. Walaupun Allah haramkan, wong aku senang. Gitu ya. Walaupun Allah boleh, wong aku tidak suka. Jadi dicocokkan, berarti menyembah siapa? Menyembah hawa nafsunya. Kalau memang kamu menyembah Allah, ya sudah. Makan yang baik-baik sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah. Terus, setelah kita diperintahkan makan yang baik-baik, maka Allah terangkan apa makanan yang haram. Artinya, dari manusia yang halal itu loh banyak. Gitu ya. Yang haram itu cuma sedikit. Yang Allah haramkan itu hanya 4. Gitu ya. Allah hanya haramkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Itu saja yang haram. Yang lain halal semua. Ini maksudnya yang haram-haram yang berkaitan dengan binatang. Gitu ya. Kalau yang tidak berkaitan dengan binatang ya adalah. Ini kan berkaitan dengan binatang. Paham ya? Binatang yang haram apa? Yang bangkai. Yang kedua, darahnya binatang. Terus binatang apa? Daging babi. Terus nanti dikiaskan semua yang najis seperti babi juga menjadi haram. Gitu ya. Termasuk anjing. Dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Ketika nyembelih tadi yang disebut bukan nama Allah tapi nama-nama yang lain. Itu juga menyebabkan apa? Binatang itu menjadi haram. Khusus binatang ya ini ya. Kalau yang lain-lain ada yang bukan apa namanya? Bukan binatang seperti khomer gitu ya. Itu ya haram. Siapa lagi semua yang menjijikkan gitu ya. Makan kotoran itu hukumnya apa? Haram karena menjijikkan. Gitu ya. Wa hurrima alaikumul khaba'is. Ada lagi apa? Yang membahayakan, ya, membahayakan. Minum racun, ya, itu hukumnya apa? Haram. Makan beling, makan silet, minum bensin, ya, itu hukumnya apa? Haram. Karena makan sabun, ya. Itu kenapa? Karena membahayakan. Paham ya? Tetapi walaupun Allah haramkan, gitu ya, Allah itu tidak maksa-maksa kalau buat hukum. Jadi luas. Tapi siapa terpaksa, darurat, asalkan tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, tidak apa-apa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah kalau buat hukum itu luas, tidak kaku. Walaupun Allah haramkan dalam kondisi darurat, tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi semua yang haram-haram tadi jadi halal dalam kondisi darurat. Ya. Darurat itu jadi bisa taruhannya bisa nyawa, gitu ya. Kalau tidak makan bisa mati. Itu makan darurat maka boleh. Tapi syaratnya tidak ingin, ya. Tetapi kalau ingin walaupun darurat tetap haram. Terus syarat kedua tidak melampaui batas. Jadi dia boleh mengkonsumsi tadi sebatas menghilangkan kemudorotannya. Kok enak diteruskan, dikenyangi ya jadi haram, gitu ya. Itu tidak melampaui batas. Kalau ingin itu apa misalnya? Ingin itu ya ngidam, ya. Misalnya ngidam dulu contohnya ya, ada ibu-ibu hamil. Terus ngidam daging babi, ya. Ngidam daging babi contohnya begitu. Ngidam daging babi, tapi mau makan daging babi tidak berani karena haram, ya. Karena haram. Akhirnya direkayasa, gitu ya. Itu dia berangkat jalan kaki dari Batu, ya. Dan kaki jalan Batu terus ke Oro-Oro Dowo, gitu ya. Terus berangkatnya ndak sarapan. Nah, di Oro Dowo itu kan ada sate babi, gitu ya. Nanti di depan warung sate babi itu dia tuh lemes terus pingsan, gitu ya. Mau pingsan langsung dikasih sate babi, enggak apa-apa. Terus dia bilang, alhamdulillah bisa makan sate babi, gitu ya. Walaupun darurat, tapi karena dia ingin maka tetap haram. Gitu ya. Berarti kalau ada orang apa sakit itu apa? Sakit apa? Karena cangkok jantung apa? Dipakai kulit babi atau apa gitu ya. Nah, gitu. Jadi gimana hukumnya gitu ya?
Ya tidak apa-apa, darurat. Kalau memang tidak ada obat yang, nah, ya cari obat yang tidak ada gitu. Atau ada tapi jauh. Kalau nunggu yang jauh itu keburu mati, ya tidak apa-apa. Jadi semua yang haram-haram dalam kondisi darurat jadi itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Saking Ustaz. jelasnya. Boleh tanya Ustaz? Oke, monggo. Salah. Monggo, siapa? Sedikit Ustaz. Siapa ini? Oh ya. Monggo. Siapa duluan? Monggo silakan duluan. Monggo, silakan duluan. Dulu aja, saya nanti. Oh, Ya udah saya kalau gitu. ya, ya, Bu Sutrini ya. Ini Ustaz, Ya, tadi disebutkan bahwa kita itu tidak disebutkan ya, bahwa kita itu tidak boleh fanatik. betul. Artinya kalau memang itu masuk Mati. Mati, Halo? Pak. Apa? Sinyalnya tidak ada. Oh. Monggo Bu Zahra dulu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu, saya ingat waktu dulu kalau rumah kami banyak anjingnya, bisa nggak mengatakan sumum bukmun umyum faum layarjiun, Ustaz? Saya kecilnya gitu, Ustaz. Apa boleh? Sampai sekarang itu kan di sebelah saya itu ada anjing gitu, terus karena dia menggonggong, karena saya mau lewat, saya bilang sumum bukmun umyum, bagaimana menyikapi itu, Oh Ustaz? iya, itu daripada tidak tanya. Bukan, Ya, Ustaz. itu. Iya, betul. Serius ya. Itu. Iya. Jadi itu tidak apa-apa juga. Ya, jadi gini, ma'u zamzama lima syuribalah. Al-Qur'anu lima kuri'alah. Air zam-zam itu punya khasiat sesuai niat orang yang meminumnya. Quran juga punya khasiat sesuai niat orang yang membacanya. Gitu ya. Gitu. Jadi asalkan itu bukan menyalahgunakan. Paham ya? Kalau menyalahgunakan yang tidak boleh. Itu kan bukan termasuk menyalahgunakan. Ya. Jadi tidak apa-apa. Dan itu dicontohkan oleh Nabi ketika beliau itu keluar dari apa? Beliau dikepung, beliau di dalam goa itu, pokoknya keluar, bukan goa, di rumah ya. Rumah beliau dikepung, pokoknya keluar akan dibunuh. Terus beliau keluar membaca apa? Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddam fa'ausainahum fahum la yubsirun. Kan itu ayat itu sebetulnya menerangkan Allah menggambarkan orang kafir itu tidak mungkin dapat hidayah. Itu isi kandungan ayatnya ya. Jadi orang kafir itu tidak mungkin dapat hidayah. Allah dinding dari depannya, Allah dinding dari belakangnya. Aku selimuti mereka sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tapi dibaca oleh Nabi dengan tujuan supaya mereka tidak melihat beliau. Dan betul-betul mereka tidak melihat. Ya, jadi gitu. Ya seperti ini. Orang kafir itu tuli bisu buta. Nah, terus itu. Terus kita baca dengan tujuan supaya anjingnya jadi tuli bisu buta, maka dibaca. Saya takut soalnya Ustaz, gonggong terus. Ya coba apa namanya ketika dibacakan sumum bukmun itu anjingnya jadi gimana ya? Anjingnya pergi Ustaz. Oh, iya betul. Iya, berarti sudah apa punya khasiat ya, khasiat itu. Iya. Terima kasih Ustaz. Terus yang khusus ini, maaf, ini monggo, monggo. Terputus. Memang Ya. wifi saya ini agak trouble gitu. Oke. Tentang kita tidak boleh fanatik. Ya. Akal kurang lebih boleh kata gitu. Ya. Pertanyaan saya, kalau sudah menjadi adat istiadat atau budaya, itu apa mesti harus kita terima, Ustadz? Contohnya misalnya selamatan orang yang meninggal. Itu kan ada 3 hari, 7 hari, 40, 100, dan seterusnya. Itu bagaimana menurut Ustadz?
Ya, tadi Harus itu. kita terima atau Tadi itu tidak boleh disikapi secara fanatik menerima atau fanatik menolak. Tidak boleh ya. Jadi kita dicocokkan dengan akal dan syariat itu. Maka dicari dalil-dalil. Ada enggak dalil-dalil yang membenarkan amalia seperti itu? Itu. Nanti ternyata ada. Kalau Ibu ini gini enggak tahu ya, tanya kepada yang orang itu barangkali alim ya atau tokoh terus mengamalkan apa dalilnya gitu ya. Nah, ternyata ketika ada bisa dipertanggungjawabkan, ya apa salahnya kita menerima. Iya. Kalau memang enggak ada ya ditinggal. Jadi gitu. Jadi Gitu. tidak fanatik, paham ya? Jadi itu disikapi seperti itu. Jadi seperti yang sebaiknya sikap apa yang kita lakukan ketika tadi misalnya contohnya bicara tentang keselamatan orang meninggal itu. Bagaimana Ustaz? Itu memang ada syariat menurut agama kita bagaimana? Ya, jadi begini. Tadi kan disuruh mengukur menurut akal, ya. Rasional pertama, kedua menurut syariat, gitu ya. Layah satu hidayah dari Allah. Nah, berarti itu ukurannya. Kita punya pegangan, punya ukuran itu dua itu. Nah, kemudian ketika kita mengukur sendiri, barangkali ya, kalau syariat berarti kan orang yang harus memahami agama secara syar'i, paham ya? Gitu. Berarti kalau tidak bisa mengukur sendiri, karena kemampuan syariat kita itu yang terbatas, maka bertanya. Gitu ya. Gitu. Jadi Ibu di Malang ya bertanya siapa yang kira-kira orang alim ya, tokoh itu, terus mengamalkan itu, ditanya dasar dalilnya mana, dasarnya mana. Nanti ketika Ibu sudah mendapatkan penjelasan, ya Ibu bisa menyikapi. Diterima atau ditolak. Paham ya? Belum Ustadz, kalau menurut Ustadz gimana? Boleh saya lanjutkan. Kalau menurut Ustadz gimana? Loh, enggak, soalnya di tempat saya itu kan ada paham yang selamatan, ada tidak seperti Ibu tadi ngendikan Ustadz. Itu tadi bertanya kepada seorang yang alim, yang Tanya, mengamalkan. Nah, ini saya Ya. bertanya. Nun sewu. Oh ya, ini Bu Susrinya nih. Ya, Nggih. Pangapunten. Ya begitu ya. Belum selesai kayaknya Ustadz. Wifi-nya masih trouble. Jadi tidak disikapi secara a priori, gitu ya, atau diterima secara membabi buta, diteliti dulu, dikaji dulu, ditanyakan dulu, gitu ya. Nanti kalau memang ada dalil, dari dalil-dalil itu bisa diterima apa tidak. Kalau memang bisa, apa salahnya diterima. Kalau memang tidak ya. Jadi gitu loh ya. Jadi sikapnya objektif saja. Gitu ya. Tidak. Oh ya, tidak fanatik gitu. Tidak fanatik. Oh ya. Tapi kalau tidak menerima gitu karena menurut agama kok seperti tidak ada petunjuk untuk melakukan hal itu. Untuk mengambil kesimpulan seperti itu kan harus klarifikasi dulu, ya kawan. Ya. Paham ya? Jadi kalau Ibu mengambil kesimpulan seperti itu, apa sudah pernah tanya? Nah, nanti kalau belum masuk kategori fanatik tadi, a priori berarti ya. Apa sudah pernah tanya kepada yang mengamalkan? Gitu ya. Itu dalilnya mana? Tapi kalau tanya, jangan kepada yang awam, yang alim. Gitu ya. Kalau belum tanya, terus mengambil kesimpulan sendiri, berarti kan masuk kategori fanatik tadi ya, a priori, karena kebetulan tidak suka dengan amalia seperti itu. Jadi harus bersikap objektif. Paham ya? Tanya dulu, baru nanti Ibu mengambil sikap, gitu ya, menerima atau menolak. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kurang lebih. Oh, nggih, monggo. Nggih, sami-sami. Tadi tentang mungkin ini melanjutkan tentang ukuran
menyikapi ajaran nenek moyang tadi secara akal dan secara syar'i? Apakah secara akal saja itu maksudnya boleh gitu, ataukah harus dua gitu Ustadz? Maksudnya dari satu ke dua dan atau boleh salah satu gitu? Boleh salah satu. Oh ya. Jadi kalau menurut akal, kalau rasional gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan itu mesti syar'i. Paham ya? Mesti syar'i. Jadi kalau nggak masuk akal itu biasanya yang aneh-aneh nanti malah tidak. Kalau sesuatu itu logis bisa diterima, misalnya apa ya? Misalnya orang tua apa dulu ya? Ini yang gampang. Apa ya? Anak gadis nggak boleh duduk di depan pintu gitu. Apa? Apa? Wah itu ya, misalnya itu ya. Itu memang kan logis ya, logis. Wong perempuan kok duduk itu kan nggak sopan. Terus nanti menghalangi orang lewat. Ya, terus apalagi gitu. Nah, terus secara syar'i memang perempuan itu ya harus sopan, kemudian tidak boleh orang jalan atau suka memamerkan. Perempuan itu bagusnya itu di rumah ya, bukan suka menampakkan dirinya nongkrong terus ngobrol-ngobrol di tepi jalan gitu, bisa menimbulkan fitnah ya. Fitnahnya gini, nanti kalau ada orang lewat jadi digunjing, kadang perempuan itu. Jadi ternyata secara akli ya diterima, secara syar'i ya diterima. Kalau ajaran yang mungkin ajaran nenek moyang yang betul-betul syar'i itu loh, kalau ada tamu dikasih minum. Itu kan tradisi, ya. Itu tradisi nenek moyang, itu sudah pokoknya tamu mesti dikasih minum. Walaupun tahu tamunya itu habis minum, tetap aja dia akan kasih. Ya. Itu tuh orang-orang yang masih menjaga tradisi itu seperti itu. Kalau orang dulu malah di depan rumahnya ada gentong, ya, ada gentong yang orang itu minum itu, jadi begitu. Nah, itu kan tradisi. Nah, ternyata di di dalam Islam itu ada hadis disabdakan Nabi, afdholus shodaqah al-ma. Sebaik-baik sedekah adalah air. Nah, ternyata tradisi nenek moyang cocok dengan apa yang Allah syariatkan, yaitu termasuk yang bisa dilestarikan, gitu ya. Jadi gimana? Kalau akli itu mesti syar'i, kalau syar'i itu juga bisa akli. Gitu ya, bisa diterima. Sudah. Matur nuwun Ustadz. Nggih, sama-sama. Jadi kalau akli pasti syar'i. Kalau syar'i, kalau akli pasti syar'i, pasti. Ya, kalau yang syar'i pasti akli. Belum tentu akli. Ya. Jadi karena di antara syariat itu kadang ya sebenarnya akli. Semuanya akli semua, cuma kadang akal belum bisa menerima. Akal tidak bisa menerima akal. Belum menjangkau kadang. Kadang ada syariat itu yang belum bisa dijangkau oleh akal. Ya, soalnya misalnya sholat, kenapa 2 rakaat gitu ya? Itu. Kenapa kalau Ya. Jadi kalau yang syar'i kadang akal belum bisa menjangkau. Tapi sebenarnya ya logis. Cuma akalnya yang belum mampu. Maksudnya tingkat berpikirnya. Mungkin nanti orang masa depan bisa ya. Banyak syariat yang di zaman Nabi belum bisa dirasionalkan, orang sekarang bisa. Nah, nanti orang masa depan mungkin yang belum rasional di zaman sekarang, orang masa depan bisa
menerima kebenarannya menurut. Sebenarnya bisa dikatakan juga setiap yang syar'i itu akli, cuma kadang akal yang rendah itu belum mampu untuk mencapai. Gitu ya. Itu yang disampaikan. Afwan Ustadz, kalau tambah satu lagi boleh. Oh, tambah satu lagi, nggih, monggo. Yang meneruskan Ustadz. Nggih, ya. Yang misalnya contoh yang gimana kalau misalnya secara akal itu sebenarnya bisa diterima, tapi Ya. kayaknya kok apa ya? Misalnya ini Ustadz, contohnya itu kalau kita beli sesuatu itu kan biasanya dibungkus nih Ustadz sama penjualnya. Ya. Terus kalau kalau misalnya nggak usah dibungkus karena mungkin sudah punya tempat gitu nih. Itu penjualnya bilang loh, nggak apa-apa, nanti kalau nggak dibungkus nanti anaknya nggak dilamar orang gitu. Maksudnya, nah biasanya kan gitu Ustadz. Tapi kalau secara akal itu kan kalau misalnya ada barang itu mungkin kalau yang terbuka memang sebaiknya itu dibungkus gitu nih. Ya, Tapi tidak kalau terkontaminasi. alasannya tadi itu agar kalau misalnya punya anak perempuan nanti kalau nggak dibungkus nggak terima lamaran itu kan nggak itu yang maksudnya nggak masuk di akal gitu nih Ustaz. Nah yang seperti itu gimana? Dibungkusnya itu akli ya, rasional ya, boleh. Tapi dihubungkan dengan anak yang nggak ada, itu yang nggak ada hubungan. Ya kan anak-anakmu. Jadi kalau dibungkus, mungkin tradisi harus dibungkus. Ya itu bagus punya tradisi begitu. Ya memang supaya tidak kotor, tidak kena kuman atau apa, makanya dibungkus bagus. Berarti itu rasional. Cuma ketika dihubungkan dengan anak yang nggak dilamar orang, nah itu yang nggak ada hubungannya. Ya kita hubungkan saja dengan hal-hal yang bersifat rasional. Itu ya. Ya. Itu ya. Ini maaf, kembali ke terjemahan ini. Di ayat 172 itu ma kan diterjemahkan sebagai apa yang. Kemudian di 172. Kalau jadi di situ diterjemahkan apa yang kami rezekikan kepada kalian itu loh Ustaz. Terus kemudian pada 173 itu kan ada ma juga, tapi inama itu diterjemahkan sebagai hanyalah. Pertanyaannya kapan ma itu diterjemahkan sebagai apa yang dan ma diterjemahkan sebagai hanya? Ya, hanya ini ya karena inama. Jadi inama itu satu kata ya, bukan inna tambah ma, bukan. Memang satu kata. Inama. Ya, bukan innama apa namanya? Ya, inna tambah ma, bukan ya. Jadi kalau innama itu namanya nanti apa adatul qasr untuk meringkas, untuk membatasi, maka diartikan hanya. Hanya. Innama satu kata. Bukan inna tambah ma, bukan. Tapi ya memang innama itu. Hingga. Ini diterjemahkan apa yang itu kalau berdiri sendiri Ustadz ya? Berdiri sendiri, bisa apa yang, bisa tidak gitu ya. Tapi kalau innama sudah pasti hanyalah sesungguhnya. Sesungguhnya hanyalah. Hanyalah ya. Walaupun ada kadang tapi inna tambah ma, artinya sesungguh ma yang dikasih penguatan. Jadi inna ma, sesungguhnya apa yang. Tapi kalau innama yang dua kata itu kadang nulisnya itu dipisah ya. Inna sendiri, ma sendiri. Ya, tapi kalau gandeng begini ya memang satu kata innama. Kata untuk membatasi. Ya. Itu ya. Matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami.
Itu yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.